Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani Yasna Adria dengan NIM 2020-12-013. Di sini, saya akan menyampaikan materi tentang komunikasi lisan. Komunikasi lisan. Komunikasi lisan adalah proses penyampaian pesan dengan cara mengucapkan kata-kata melalui suatu medium langsung kepada penerima, seperti saat orang bercakap-cakap secara tatap muka atau melalui media seperti telepon atau lain sebagainya. Komunikasi lisan dalam komunikasi antar manusia merupakan keterampilan berkomunikasi yang pertama kali dipelajari manusia. Merupakan era paling awal komunikasi antar manusia setelah era isyarat dan lambang. Sangat berperan dalam kehidupan manusia sejak masa tradisi retorika di Yunani hingga masa pemanfaatan bagi kampanye politik. Selanjutnya, berbicara efektif. Pembicaraan harus dapat didengar dan dipahami dengan baik dan benar maknanya oleh penerima. Melatih berbicara sering sulit, dikarenakan yang pertama, manusia tidak memiliki alat khusus untuk bicara yang bisa dilatih secara fisik. Dan yang kedua, kata-kata yang dilontarkan langsung hilang di udara. Selanjutnya, jenis-jenis berbicara. Berdasarkan situasi, dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, berbicara informal. Contohnya, tukar pengalaman, percakapan, menyampaikan berita, menyampaikan pengumuman, bertelepon, dan sebagainya. Dan yang kedua, berbicara formal, seperti perencanaan dan penilaian, ceramah, interview, prosedur parlementer, dan bercerita. Selanjutnya, berdasarkan tujuan, yakni berbicara menghibur, menginformasikan, menstimulasi, meyakinkan, dan menggerakkan. Berdasarkan jumlah penyimak, yaitu berbicara antar pribadi atau empat mata, berbicara dalam kelompok kecil, berbicara dalam kelompok besar atau massa. Selanjutnya, berdasarkan peristiwa khusus. Contohnya pidato presentasi, penyambutan, pidato perpisahan, berisi kata-kata perpisahan. Dan yang terakhir, berdasarkan metode penyampaian. Berdasarkan metode penyampaian, dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, penyampaian secara mendadak. Artinya tanpa rencana harus berbicara di depan suatu forum, mungkin karena menggantikan pembicara yang tidak datang atau karena alasan lain. Yang kedua, penyampaian berdasarkan catatan kecil. Yang ketiga, penyampaian berdasarkan hafalan. Artinya, ada naskah tapi sudah dihafalkan sehingga pada saat berbicara tidak membacanya. Yang keempat, penyampaian berdasarkan naskah. Berbicara dengan cara membacakan naskah yang di bawah. Cara mengembangkan keterampilan. Berbicara memerlukan keterampilan khusus, perlu latihan terutama mengkode materi ke dalam kata-kata lisan. Selanjutnya, menyampaikannya dengan benar dan sesuai. Dan mengembangkan empati terhadap pendengar. Teknik berbicara efektif. Dari segi bahasa,
efektif, tata bahasa benar, dan kosakatanya bervariasi. Yang kedua, materi. Materi yang dijelaskan harus sesuai dan dikenal dan terasosiasikan. Yang ketiga, cara atau gaya berbicara. Memperhatikan pengucapan, penampilan, dan gerak-gerik. Yang keempat, penampilan berbicara. Postur tubuh, pakaian dan perhiasan, gerak-gerik. Yang kelima, hubungan dengan pendengar, seperti mengenal, melibatkan, tidak mendominasi, menghargai, dan sebagainya. Dan terakhir, suasana pembicaraan. Harus membangun keakraban sesuai tujuan dan sesuai lingkungan. Selanjutnya, mendengarkan. Mendengarkan melibatkan 4 unsur. Yang pertama, mendengar. Artinya penerimaan rangsangan pendengaran atau aural stimuli. Yang kedua, perhatian. Artinya memperhatikan rangsangan tertentu, mengabaikan rangsangan lainnya. Yang ketiga, memahami. Artinya pemberian makna pada yang didengar. Dan keempat, mengingat. Menyimpan informasi untuk diperoleh kembali. Berikut jenis-jenis mendengarkan. Yang pertama, mendengarkan yang menyenangkan. Contohnya, ketika bercakap-cakap, bercanda, mendengarkan hiburan di radio, maupun nonton TV, dan sebagainya. Yang kedua, mendengarkan secara diskriminatif. Artinya, fokus mencari informasi-informasi tertentu, misalnya saat kuliah. Dan yang ketiga, mendengarkan secara kritis. Contoh, sambil aktif menelisik, mengevaluasi, mencari benar salahnya, kekuatan atau kelemahannya, misalnya dalam sidang pengadilan. Dan yang terakhir, mendengarkan dengan empati. Artinya mendengarkan yang tersirat, ikut merasakan emosi pembicara seperti saat mendengarkan keluh kesah teman. Mendengarkan juga ada hambatannya, seperti sibuk dengan diri sendiri. Artinya sibuk hal lain yang tidak berhubungan. Contohnya, memainkan rambut, menggambar, dan sebagainya. Dan yang kedua, sibuk dengan urusan eksternal. Artinya memikirkan yang tidak ada di tempat mendengarkan. Contohnya melamun. Dan yang ketiga, mempertajam. Artinya hanya memperhatikan hal-hal tertentu. Dan keempat, asimilasi. Artinya merekonstruksi yang didengar sesuai sikap, prasangka, kebutuhan, dan nilai-nilai sendiri. Dan yang kelima, faktor kawan atau lawan. Artinya mendistorsi pesan karena sikap kepada pembicara. Dan yang terakhir, mendengar yang diharapkan. Artinya mengasosiasikan yang didengar dengan sikap yang sudah terbentuk. Berikutnya, mengefektifkan mendengarkan. Caranya dengan mendengarkan partisipatif dan pasif, mendengarkan secara empatik dan objektif, mendengarkan tanpa menilai dan mendengarkan secara kritis, dan mendengarkan secara dangkal dan secara dalam. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.